Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai segitiga dan segi empat, yaitu mengenai belah ketupat dan layang-layang. Kompetensi dasar: mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium dan layang-layang, dan segitiga. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenai belah ketupat. Belah ketupat adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan kedua diagonalnya saling tegak lurus. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai belah ketupat ialah sifat-sifat belah ketupat. Panjang keempat sisinya sama, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Selanjutnya yang ketiga, diagonal AC dan DB merupakan sumbu simetri belah ketupat. Yang keempat, kedua diagonal berpotongan saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yaitu AC tegak lurus dengan DB dan panjang AO sama dengan panjang CO dan BO sama dengan panjang DO. Yang kelima, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut ADC sama dengan sudut ABC dan sudut DAB sama dengan sudut DCB. Selanjutnya yang keenam, diagonal-diagonal belah ketupat membagi sudut menjadi dua sama besar, yaitu sudut ABD sama dengan sudut CBD sama dengan sudut ADB sama dengan sudut CDB dan sudut BAC sama dengan sudut DAC sama dengan sudut BCA sama dengan sudut DCA. Selanjutnya, keliling dan luas belah ketupat. Keliling belah ketupat adalah hasil penjumlahan panjang keempat sisinya. Jika K adalah keliling belah ketupat A, B, C, D, dan A adalah panjang sisi-sisinya, jadi berlaku rumus K sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sama dengan 4A, atau keliling sama dengan 4 dikali A. Selanjutnya adalah luas belah ketupat. Luas belah ketupat sama dengan setengah dari hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. Maka rumus luas belah ketupat ialah L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau L sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, mempunyai dua sisi yang sama panjang, yaitu panjang AB sama dengan panjang BC dan panjang AD sama dengan panjang DC. Kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan salah satu diagonal layang-layang membagi dua sama panjang diagonal yang lain. Diagonal BD tegak lurus dengan diagonal AC. Besar sudut BOA sama dengan besar sudut BOC sama dengan besar sudut COD sama dengan besar sudut AOD, yaitu 90 derajat. Sedangkan panjang AO sama dengan panjang OC. Yang ketiga, salah satu diagonal layang-layang merupakan sumbu simetri, yaitu DB. Yang keempat, memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD.
Selanjutnya, keliling dan luas layang-layang. Keliling layang-layang adalah hasil penjumlahan keempat sisinya, yaitu keliling sama dengan 2 dikali buka kurung S1 ditambah S2 tutup kurung. Selanjutnya, luas layang-layang. Luas layang-layang sama dengan setengah dari hasil kali panjang diagonal-diagonalnya. L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau L sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Perhatikan contoh soal berikut. Rohmat akan membuat sebuah layang-layang dengan panjang diagonal 30 cm dan 50 cm. Layang-layang tersebut akan dibuat dari kertas minyak. Kertas minyak yang diperlukan adalah: pertama-tama diketahui panjang diagonal 1 yaitu 30 cm dan panjang diagonal 2 adalah 50 cm. Yang ditanya, kertas minyak yang diperlukan untuk membuat layang-layang. Untuk mencari kertas minyak yang diperlukan sama dengan mencari luas layang-layang. Maka, rumus yang akan kita gunakan yaitu luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Luas sama dengan 30 dikali 50 dibagi 2 sama dengan 1500 dibagi 2. Luas sama dengan 750 cm persegi. Jadi, kertas minyak yang diperlukan untuk membuat layang-layang adalah 750 cm persegi. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui keliling belah ketupat ABCD adalah 136 cm. Kedua diagonal belah ketupat tersebut saling berpotongan di titik E. Jika panjang salah satu diagonal 32 cm, berapakah luas belah ketupat tersebut? Diketahui dari soal adalah keliling belah ketupat sama dengan 136 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 32 cm. Yang ditanya, berapakah luas belah ketupat tersebut? Keliling belah ketupat 136 cm, sedangkan untuk setiap panjang sisinya adalah 34 cm. 34 diperoleh dari 136 dibagi 4 sama dengan 34 cm. Dan untuk panjang salah satu diagonalnya adalah 32 cm. Selanjutnya kita mencari luas dengan menggunakan rumus luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Untuk 32 cm ini kita misalkan dengan diagonal 1. Dan untuk diagonal 2 belum diketahui. Jadi kita mencari diagonal 2 terlebih dahulu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu mencari panjang DE terlebih dahulu. Diketahui alas EC atau alasnya adalah 16 cm dan sisi miringnya adalah 34 cm atau sisi DC. DE sama dengan akar dari 34 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan akar dari 1156 dikurang 256 sama dengan akar dari 900 sama dengan 30 cm. Jadi untuk panjang DE adalah 30 cm, sedangkan diagonal DB adalah 30 ditambah 30 sama dengan 60. Diagonal satunya adalah 32 cm dan diagonal duanya adalah 60 cm. Jadi luas sama dengan 32 dikali 60 dibagi 2 sama dengan 1920 dibagi 2. Luas sama dengan 960 cm persegi. Jadi luas belah ketupat ABCD adalah 960 cm persegi. Baiklah anak-anak, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.